Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai literasi membaca. Nah, pada video kali ini kita akan membahas literasi numerasi. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Literasi numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, kenapa sih kok literasi? Literasi itu kan berarti membaca kan? Nah, coba langsung pada contohnya. Di sini contoh soal dan pembahasan literasi numerasi kelas 5. Nah, di sini anak-anak diharapkan bisa membaca terhadap beberapa masalah. Di situ ada permasalahan dan anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan dari bacaan itu. Nah, di sini ada soal membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus untuk setiap resep. Ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Pertanyaannya, Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Nah, nanti jawabannya itu yang ditanyakan dalam gram. Nah, anak-anak itu diharuskan untuk bisa membaca dengan baik melalui gambar ini juga melalui bacaannya. Harus diperhatikan baik-baik. Nah, caranya gimana? Yang pertama dari soal ini. Nah, kita harus mengubah 1/5 kg gula itu berapa sih? Nah, berat gula dalam timbangan itu berapa sih? Oh, 250 gram. Nah, berat gula yang diperlukan untuk membuat bolu kukus 1/5 kg. Nah, jadi 1 kilo itu berapa sih? Berapa gram? 1 kilo itu 1000 gram. Jadi 1/5 dikali 1000. Oh, jadi 200 gram. Ternyata 1/5 kilogram gula itu 200 gram. Nah, jadi yang harus dikurangkan dari 250 gram tinggal kita kurangkan aja. 250 gram dikurangi 200 gram atau berat gula dikurangi berat gula yang dibutuhkan. Jadi yang dikurangkan itu sebanyak 50 gram. Nah, dari soal ini diharapkan anak-anak bisa memecahkan masalah dari soal yang dibaca tadi. Ada beberapa permasalahan yang harus dipecahkan. Kemudian yang berikutnya di sini dengan soal yang sama juga, tapi soal yang berbeda. Jika Fitri membuat 6 resep adonan, ada 6. Nah, anak-anak harus bisa mengerjakan seperti ini. Digarisi agar nanti tidak keliru jumlah gula, tepung, dan mentega dibutuhkan dalam kilogram. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita data dulu. Didata dulu yang dibutuhkan apa saja. Oh, gula, tepung, sama mentega. Gulanya berapa sih? Oh, gulanya 1/5. Terus kemudian tepungnya berapa? Tepungnya 1/4 kilo. Kemudian menteganya 150 gram. Nah, ternyata di sini yang dibutuhkan itu nanti dalam kilogram. Jadi, dilihat, oh ini sudah kilo, ini sudah kilo. Nah, ternyata ini masih gram. Jadi, yang ini nanti diubah menjadi bentuk kilo. Nah, gimana? Nah, 150 gram dibagi 1000. Berapa? Oh, 0,15. Nah, kalian lihat di sini. Oh, di sini 1/5 ada. 1/4 ada, 0,15 ada. Oh, jelas nanti jawabannya yang D. Seperti ini. Nah, ini contoh soal dan pembahasan literasi numerasi untuk kelas 5.
Selanjutnya untuk kelas 8. Nah, untuk kelas 8 di sini ada sebuah selebaran menjelang akhir tahun. Beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Nah, di sini toko A 50% plus 20%. Anak-anak diharapkan bisa membaca ini. Ini 50% plus 20% tuh bukan 50 ditambah 20 jadi 70% tuh bukan. Jadi nanti ini tuh setelah barangnya didiskon 50%, kemudian didiskon lagi 20%, seperti itu. Cara mengerjakannya seperti ini. Nah, ada soal, perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Soal yang pertama, besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Di toko B mana? Oh, toko B ini. Toko C mana? Nah, nanti anak-anak diharapkan untuk menghitung satu-satu agar mengetahui jumlah diskonnya itu sama atau tidak. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C itu salah. Buktinya apa? Nah, anak-anak harus bisa membuktikan. Buktinya gimana? Buktinya itu harus dibuktikan dengan realnya dia menghitung. Nah, diskon di toko B tadi 30% ditambah 20%. Nah, kalau 30% jadi 30% dikali 100.000. Misalkan di sini harga barangnya semuanya 100.000 ya. Misalkan jadi diskonnya ini 30.000 plus 20%. Nah, kemudian dari 20%-nya ini 20%-nya dikali 30.000. 30.000 dari mana? Dari diskonnya sebelumnya. Nah, diskonnya sebelumnya itu didiskon lagi jadi 6.000. Nah, jadi 30% plus 20% itu diskonnya sebesar 36.000. Ini dijumlah semua. Selanjutnya yang toko C. Yang toko C juga harus dibuktikan. Kalau 40%, oh ternyata diskonnya 40.000. Kalau 10% diskonnya ternyata 4.000. Jadi jumlah diskon di toko C itu 44.000. Nah, dari sini sudah jelas kan, diskon yang paling banyak itu ternyata dari toko C. Nah, jadi pernyataan ini itu salah. Selanjutnya yang berikutnya juga sama. Nah, barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan di toko C. Ternyata benar. Buktinya mana? Oh, toko E itu ini kan. Toko C ini. Yang di sini harga, yang ditanyakan harga bukan diskon lagi ya. Nah, yang bertanya, kita menentukan harga barang di toko E. Tadi harga barang di toko itu bayar setengah harga. Yang semula harganya 100.000, semuanya kita bandrol 100.000. Berarti kalau setengahnya berapa? Oh, ya 50.000. Kemudian harga barang di toko C 40% tambah 10%. Nah, di sini saya menggunakan cara seperti ini. Nah, 40% itu kita ambil 60%-nya. 60%-nya dari mana? Oh, 100% dikurangi 60%. Nanti akan ketemu langsung harganya. Jadi 60% dikali 100.000 itu 60.000. Nah, ini harga yang sudah didiskon 40%. Ternyata dapat tambahan diskon 10%. Nah, 10% itu jadi kalau dikurangkan dengan 100% itu 90%. Jadi 90%-nya itu dikalikan dengan harga barang yang sudah didiskon 40% tadi 60.000. Oh, ternyata harga barangnya itu 54.000. Nah, caranya untuk mencari harga barang itu seperti ini. Ini cara yang cepat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa harga toko E itu lebih murah dibandingkan dengan toko C. Nah, sudah jelas kan, toko E tadi 50.000. Toko C 54.000. Jadi pernyataan itu benar. Kemudian selanjutnya pernyataan yang ketiga.
Lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai 50.000 di toko E dibandingkan di toko B. Nah, benar apa enggak? Benar. Buktinya apa sih? Nah, kalau toko E tadi bayar setengah harga kan menjadi 50.000. Kalau toko B jadi sama seperti tadi caranya ya, 30% plus 20%. Kalau 30%-nya kita ambil jadi 70%-nya. Ya, jadi 70% dikali 100.000 nanti langsung ketemu harganya 70.000. Kemudian didiskon lagi 20%. Jadi 80%-nya ya. Nah, 80% dikali 70.000 ini kemudian harganya ternyata 56.000. Nah, kalian lihat di sini. Lebih menguntungkan yang mana sih? Ya tentu menguntungkan berbelanja di toko E daripada di toko B. Karena apa? Harga di toko E itu lebih murah. Nah, ini tadi literasi numerasi kelas 8. Selanjutnya kelas 11. Di sini ada tabel pendapatan penduduk. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama, yaitu 10 juta penduduk. Berikut tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Nah, di sini ada negara A dan negara B dengan jumlah yang sama, yaitu 10 juta. Seperti ini. Nah, dari dua tabel itu, dari negara A dan negara B, itu kategori penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi dua. Penduduk kategori miskin, yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun kurang dari sama dengan $20.000. Penduduk kategori kaya, yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun lebih dari sama dengan $100.000. Nah, di sini anak-anak diharapkan bisa membaca tabel dan kategori ini tadi, kata-kata yang ada di sini tadi, untuk bisa memecahkan masalah yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa soal. Tentukan setiap pertanyaan berikut benar ataukah salah. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Kalau salah, itu apa sih buktinya? Buktinya ini. Penduduk A tadi kan 70% dengan penduduk 1.700.000. Nah, karena kategori miskin dengan pendapatan itu tadi kurang dari sama dengan 20.000. Kalau ditotalkan ada 17%. Kalau penduduk B itu kan 31% dengan penduduk 3.100.000. Karena kategori miskin dengan pendapatan lebih dari sama dengan 100.000. Nah, kita buktikan dulu. Kenapa sih kok salah jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B? Kalian lihat. Di sini 17% untuk A. Untuk B 31%. Dibaca dengan nalar aja. Ini sisanya itu 14% kan? 31% dikurangi 17% kan 14%. Nah, sudah jelas kan kalau ini misalkan dikali 2, 17 kali 17 sudah 34%. Nah, ini 31%. Tentu ini lebih banyak yang B ya. Nah, selanjutnya distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A. Salah. Buktinya apa? Penduduk A itu lebih merata sesuai persentase dan jumlah penduduknya. Penduduk B mengalami ketidakseimbangan persentase antara penduduk kategori miskin, sedang, dan kaya. Kemudian yang C, 50% penduduk di negara A lebih kaya dibandingkan 50% penduduk di negara B. Ternyata itu benar. Nah, demikian pembahasan asesmen kompetensi minimum literasi matematika atau numerasi kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.